Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema kita bagaimana cara menghadapi anak durhaka. Nauzubillah summa nauzubillah ketika kita menjumpai atau mendapati anak-anak kita anak yang durhaka. Nah, kita perdalam lagi dalam segmentasi tanya jawab. Kami persilakan ada Bapak Edi Haryadi. Silakan boleh berdiri Pak Edi Haryadi, yang mana nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Ya, sudah nyala. Ya, sudah nyala Pak. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi izin bertanya, batasan sikap dan tindakan anak yang bagaimana dia sudah bisa dikategorikan durhaka. Karena di surat Al-Isra nomor 23 itu kita ada dikatakan di situ, janganlah kau berkata kepada kedua orang tua. Dan ada sebagian yang mengatakan dengan kita berkata saja sudah durhaka. Makanya mohon batasannya, sikap dan tindakan anak yang bagaimana bisa dikatakan durhaka. Terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Bagaimana ini Ustadz Zaki? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai izin, Ustazah izin. Sebenarnya yang tadi Bapak sampaikan pada ayat ke-23 di surat Al-Isra, itulah batasan-batasannya Pak. Fala taqul lahum ma'uf. Jadi ketika kita mengucapkan ini jadi parameter kalau saja bisa menyakiti hati seorang ibu. Ibu itu bahasa Arabnya apa Bu? Ummi. Ya masuk Indonesia macam-macam ya, ada yang sok-sok mami gitu ya. Walaupun makannya jengkol gitu kan. Ummi. Ummi itu diambil dari akar kata bahasa Arabnya itu adalah induk, pusat. Makanya kota Mekah itu disebut dengan Ummud Dunya, induknya dunia. Al-Quran itu punya Ummul Furqan, induknya semua surat yang ada di Al-Quran. 30 juz, 114 surat, lebih dari 6.000 ayat, itu semua menginduk pada Ummul Furqan. Maka Al-Fatihah disebut dengan induknya Al-Quran. Secara etimologi, ini artinya juga tempat kembali. Maka kalau orang bilang ummi, kenapa? Karena secara psikis, anak itu dari kecil, ketika dia beser, tahu beser nggak ya? Ketika dia pipis, BAB, coba jujur, yang dicari bapaknya apa mamanya? Bapaknya cuma haho doang. Tempat kembali anak itu emak, yang dicari emak. Makanya cekidot deh, cekidot. Coba cek, guru TK jujur, kebanyakan laki perempuan? Perempuan. Temen saya Bang, jadi guru TK 3 hari stres. Karena memang perempuan itu tempat anaknya kembali. Jadi dia karena tempat kembali, daya sensitivitasnya itu tinggi Bang. Yang kedua, walatan haruhuma, jangan menghardik. Contoh nih Genzi nih lagi teleponan ya. Atau ya bapak deh yang punya ibu ya. Kalau teleponan sama ibu tuh, ya Bu, ya udah nggak ribet amat sih Bu. Langsung tuh bininya nelfon, Bu bentar istri saya nelfon langsung. Ya lo yang beb, I love you. Tadi kata Kiai emak satu kata, pret. Emak yang lahirin kita, benar nggak? Mohon maaf lahir batin, istri kalau ada masalah, ada bekasnya. Ibu satu-satunya sampai kapanpun. Lihat, ibu, kenapa ibu kita semakin tua, dibikin memegang apapun dia semakin bergetar. Gemeteran Bu. Karena supaya kita anaknya sadar. Dia sudah memegang apapun bergetar, Allah lagi nasehatin kita. Tuh sebentar lagi ibumu akan meninggalkan sesuatu yang bersifat duniawi. Sudah gemeteran, dia akan melepas semua itu. Yang dilepas bukan hanya gelasnya, yang dilepas bukan hanya handphonenya. Kita pun akan lepas dari pelukannya. Yang kedua, ibu bapak kita semakin tua, pandangannya semakin lamur gitu ya. Uban semakin bertabur, kulit mulai kendur, betul? Gigi mulai gugur, makannya cuma makan. Berarti ibu kita tanda-tanda sudah dekat ke liang kubur. Seolah-olah Allah mau bilang sama kita,
hadapkan kemuliaan di hadapan ibumu karena sebentar lagi dia akan memejamkan matanya tanpa bisa lagi melihat dirimu. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh menghardik, Pak? Karena ibu kita semakin tua dibikin semakin sensitif, betul nggak? Tadi kata kiai kita, orang tua tuh modelnya macem-macem. Ada yang rese, kata orang Betawi, ada yang sengke. Tahu sengke ya? Ada yang mulai keras kepala, sensitif, dikit-dikit kesinggung, dikit-dikit kesinggung. Kenapa? Supaya kita sadar, dulu kita yang ngerepotin orang tua kita, betul nggak? Kita yang sensitif, nggak ada susu, kita tantrum, tahu tantrum? Kita ngamuk-ngamuk nggak jelas. Allah kepengen kita ngerasain hal yang sama. Sekarang waktunya kita mengurus ibu bapak kita. Saya heran, ada kesempatan ngalap berkah dari orang tua yang sudah sakit untuk merawat, kenapa justru ditempatkan di rumah-rumah panti jompo. Berarti dia sudah mulai tidak sadar kalau keberkahannya sudah mulai menjauh dari dia. Yang ketiga, Pak, waqullahuma qaulan karima, berkata-katalah mulia. Jadi hindari mengucapkan jangan menghardik, terus memuliakan orang tua. Bu, orang tua makin sensitif karena Allah memutar semua apa yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Baik, terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Bapak Ahmad Zahir, boleh berdiri Bapak Ahmad Zahir, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Abdul Wahab, silakan. Ya, sudah nyala Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, saya Ahmad Zahir dari Kabupaten Majalengka ingin bertanya kepada Ustadz Zaki Mirza dan juga Ustadz Gus Wahab. Yang pertanyaannya yaitu biasanya orang tua itu tambah tua ataupun tambah usia itu kelakuan ataupun tingkah lakunya itu seperti anak-anak lagi. Kalau dalam bahasa Cirebonnya yaitu karpe dewek lah dadie ataupun tidak sesuai dengan syariat. Pertanyaannya yaitu gimana cara menasihati orang tua yang seperti itu termasuk durhaka ataupun tidak kalau kita sebagai anak menentang kepada orang tua yang kelakuannya seperti itu. Baik. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Wahab sakarpe dewek ini. Waalaikumsalam. Ya. Allah sudah memberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an yang sering kita baca, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun. Iku artinya Kang, orang Cirebon juga dia. Ada orang Jawa di sini ada Bu ya? Banyak, insyaallah. Saya orang Jawa Bu, orang Cirebon Bu. Jadi artinya emang kenen Kang. Oh iya. Kalau beliau Purwokerto kayak hati-hati nyongnya kencot kie. Nah, itu lain lagi beda. Aja kayak kue lah ya. Allah sudah memberikan penjelasan di dalam Al-Quran. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Kata Allah, siapa orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka dia dikembalikan seperti asal mula kejadiannya. Asal mula kejadian manusia itu bayi, nggak ada giginya, begitu udah tua giginya, saya nggak bilang ompong loh ya. Asalnya manusia itu bayi ya, jalannya susah, begitu udah tua pun demikian. Maka orang tua tadi saya katakan bahwa modelnya macam-macam. Dan semakin tua semakin seperti anak kecil. Jalan sudah susah, cemburunya semakin besar. Dan banyak fenomena yang terjadi, orang tua itu menganggap bahwa dia itu melihat kepada anaknya itu seperti masih kecil saja. Jadi ketika anaknya sudah punya, kalau anaknya laki-laki ketika sudah punya pasangan hidup, sudah punya istri, maka cemburunya itu kepada istrinya, kepada mantunya. Bahkan fenomena yang terjadi, banyak orang tua yang ikut campur kepada urusan anaknya gara-gara tidak cocok sama mantunya. Kira-kira ada nggak yang kayak gitu? Banyak, pada ngaku udah tuh. Hadirin pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua mutlak wajib, tapi juga tetap masih ada batasan. Bagi ibu yang masih punya orang tua, yang sudah punya suami, kewajibannya terhalang dengan kewajiban kepada suami. Tapi bapak yang masih punya orang tua,
Walaupun punya istri, kewajiban kepada orang tuanya masih terus bersambung. Jadi ibu kalau punya orang tua, surganya ibu tidak lagi pada orang tuanya, tetapi surganya apa ada pada suaminya. Jadi perintah suami itu lebih utama daripada perintah orang tuanya karena ibu jika sudah punya suami. Maka syarat seorang wanita yang ingin masuk surga, syaratnya gampang. Yang pertama, jangan berani ngelawan sama suami. Ngapa pada diem? Ya. Jadi sebagaimana orang tua kita semakin tua semakin bawel, semakin tua semakin seperti anak kecil. Kewajiban kita berbakti sesuai kemampuan kita. Demikian. Baik, terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab. Nah pemirsa, di segmen berikut kami juga ajak para pemirsa yang di rumah untuk bergabung, bertanya, berdiskusi dengan guru-guru kami melalui video call WhatsApp. Di segmen berikut tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Oke pemirsa, jangan pergi dari Damai Indonesiaku karena kita semua akan menyaksikan pertanyaan-pertanyaan dari video call dari yang jauh dari sana. Oke, tetap stay tune di Damai Indonesiaku.